Di awal film kita diperlihatkan, Prabu Brahma Kumbara terbang bersama Sang Raja Wali. Sang Prabu masih mencari adiknya Mantili dan Dewi Harnum istrinya yang ditawan oleh Lasmini. Sang Prabu telah sampai di daerah Pagaruyung. Baru saja tiba, Sang Prabu mendapat serangan dari prajurit di sana. Meski melakukan perlawanan, namun akhirnya Sang Prabu tertangkap oleh jaring yang telah mereka siapkan. Ternyata itu semua adalah ulah dari Lasmini yang telah menghasut seorang panglima di sana dan mengatakan bahwa pria itu adalah seorang perompak bajak laut. Sang Prabu berusaha membela diri dengan mengatakan tujuannya ke sini adalah untuk mencari adik dan istrinya yang ditawan oleh Lasmini. Namun karena panglima itu sudah termakan rayuan dan hasutan dari Lasmini, akhirnya Sang Prabu dimasukkan dalam tahanan. Masukkan kerangkeng. Di dalam tahanan, Lasmini mendatangi Sang Prabu dan mengatakan telah meninggalkan adik dan istrinya di Bukit Kalam. Lasmini juga melancarkan rayuan mautnya dan mengatakan betapa cintanya ia pada Satria Madangkara itu. Namun Sang Prabu menolaknya dan akan kembali ke tanah Jawa. Bagaimana aku tidak mau membohongi diriku bahwa aku harus mencintaimu? Kalau begitu aku harus kembali ke tanah Jawa. Jangan mimpi pendekar. Hanya aku yang mampu membebaskan kamu. Lebih baik kau terima tawaranku. Karena aku lebih mencintai istri-istriku. Penjaga, awasi bajingan ini terus. Jangan kasih makan. Saat tengah malam, Sukma Sang Prabu keluar dari raganya dengan tenang melewati para penjaga dan meninggalkan sebuah pesan untuk Lasmini. Lasmini, hari ini aku berangkat ke tanah Jawa Dwipa, Satria Madangkara. Setelah membaca surat Sang Prabu, segera Lasmini menuju ke tempat tahanan. Betapa kagetnya Lasmini melihat Sang Prabu menjadi hanya sebatang pohon pisang. Prabu Brahma Kumbara sudah tiba di Madangkara. Sang Prabu ingin membangun sebuah pesanggerahan di dekat makam keramat gurunya Ki Astagina. Tumenggung Aji Santa dan Panglima Ringki siap dan segera melaksanakan perintah Sang Raja. Di tempat lain para petinggi kerajaan Kuntala bertempat di sebuah kedai warung Embuk Karti. Raden Panglar bersama Ki Jara dan Lugina menyusun strategi untuk menghancurkan Madangkara dengan cara menghasut para petinggi Madangkara lewat para istri-istri mereka. Tak hanya itu, mereka juga akan menyerang Madangkara dengan terlebih dahulu menghancurkan pesanggerahan dan makam keramat guru Brahma Kumbara. Begitu orang-orang kuat Madangkara itu keluar dari sarangnya, orang-orang Kuntala akan menyerbu istana Madangkara. Di Madangkara, Tumenggung Aji Santa Mantili dan Gotawa sedang mengawasi berjalannya pembangunan pesanggerahan yang begitu cepat karena melibatkan seluruh rakyat Madangkara. Bagaimana mengenai pembagian kerja? Sampai saat ini masih teratur, Gusti Pati. Saya yakin kerja ini cepat selesai. Embuk Karti dan Ki Jara mulai melancarkan niatannya, mendekati para istri-istri petinggi Madangkara dengan memberikan hadiah perhiasan emas berlian dan perlahan mulai menghasut mereka. Salah satunya adalah istri Tumenggung Aji Santa yang masih muda dan suka kemewahan. Perhiasan yang Den Ayu pakai sudah kurang pantas untuk... maaf loh Den Ayu. Tidak apa-apa. Lewat wanita-wanita macam Hilapat, satu demi satu orang-orang penting Madangkara kita hancurkan. Di tempat lain, Raden Panglar mendatangi kelompok hantu merah dan menyewa jasa mereka untuk menghancurkan pesanggerahan dan makam keramat guru Brahma Kumbara. Kelompok kalian sudah terkenal mampu bergerak cepat. Hidup Kuntala! Scene berganti ke arah Lasmini yang berada di Kawali. Setelah menyelamatkan seorang warga dari penjarahan, Lasmini menuju ke rumah Embok Kamana Juragan Dogar. Terima kasih, Den. Sekarang tunjukkan rumah buka mana. Hah? Buka mana Juragan Dogar? Sesampainya di rumah Embok Kamana, Lasmini menceritakan apa saja yang telah ia alami. Hingga Lasmini baru tahu bahwa Brahma Kumbara adalah seorang raja Madangkara. Membuat cinta Lasmini semakin menggebu-gebu kepada Brahma Kumbara. Namanya Brahma. Dia Raja Madangkara. Raja. Suatu saat dia harus takluk padaku.
Dikawali Lasmini kembali bekerja menjadi seorang penari. Dengan kecantikan dan rayuan matnya, ia berhasil menggait seorang saudagar paling kaya di sana. Embuk Karti dan Kijara rupanya mulai berhasil menghasut istri-istri para petinggi Madangkara. Suami saya memang yang keterlaluan. Tinggalkan saja dia. Bercerai. Kejadian itu membuat Tumenggung Aji Santa mulai lalai dalam menjalankan tugas kerajaan. Hingga Sang Prabu Brahma pun mengetahui hal tersebut. Ini sangat berbahaya, Kakang. Tumenggung Aji Santa sudah mulai berani melalaikan tugasnya. Di siang hari, kelompok bayaran hantu merah melakukan aksinya menuju pesanggrahan keramat dengan senjata lengkap. Setibanya di sana, mereka langsung menyerang para pekerja dan dengan cepat menguasai tempat itu. Mereka membakar pesanggrahan dan menghancurkan makam guru Ki Astagina. Di istana, Sang Prabu Brahma mendapat firasat, tubuhnya seperti sedang terbakar. Tak tahan dengan panasnya, Sang Prabu pun memasukkan dirinya ke dalam danau. Hingga Raja Wali Raksasa membawa Sang Prabu menuju pesanggrahan keramat. Pasti terjadi apa-apa. Sesampainya di pesanggrahan, Sang Prabu Brahma Kumbara melihat banyak rakyatnya mati berserakan. Ditambah hancurnya pesanggrahan dan makam keramat Ayang Guru. Kemarahan yang tak terbendung membuat tubuh Sang Prabu berubah menjadi raksasa yang menakutkan. Melihat hal itu, Mantili berusaha menenangkan Sang Prabu untuk tetap berpikir jernih dan mencari tahu siapa dalang di balik penghancuran pesanggrahan keramat ini. Kita cari pengacau-pengacau itu. Setelah Sang Prabu kembali ke wujud semula, Panglima Ringki mendatanginya dan mengatakan bahwa yang menghancurkan pesanggrahan keramat adalah kelompok hantu merah. Segera Sang Prabu dan Mantili akan mencarinya dan menugaskan Pati Gotawa untuk kembali ke istana. Kakang Gotawa, saya kira mampu memimpin Madangkara. Setelah kehancuran pesanggrahan keramat, Raden Panglar bersama pasukan dari Kuntala segera menyerang Madangkara. Pertempuran pun terjadi. Meski Sang Prabu Brahma dan Mantili tidak ada di tempat, Madangkara masih terlalu kuat, hingga Raden Panglar berhasil dibunuh oleh Pati Gotawa. Pasti kamu juga yang membakar masjid. Di tempat lain, Sang Prabu Brahma menemui si Bongkang. Di sana Sang Prabu mengetahui bahwa dalang semuanya adalah Kidemang Cempaka dari Kuntala, yang memang menyusun kekuatan untuk menghancurkan Madangkara. Sang Prabu Brahma pun langsung menuju Kuntala untuk membuat perhitungan. Kamu harus bertanggung jawab atas pembakaran pesanggrahan. Pertarungan pun terjadi. Namun dengan mudah Sang Prabu Brahma dapat mengalahkan Kidemang Cempaka. Sebelum menghabisi Kidemang, Sang Prabu menanyakan di mana persembunyian kelompok hantu merah yang mereka sewa untuk menghancurkan pesanggrahan keramat. Katakan dulu di mana persembunyian orang-orang hantu merah yang kamu sewa. Oh, di sungai. Saat Sang Prabu mengampuni Kidemang Cempaka dan ingin segera pergi, di sini Kidemang menyerang Sang Prabu dari belakang dan berhasil membunuh Sang Prabu. Beritahu seluruh rakyat Kuntala. Namun di sini lagi-lagi Sang Prabu menunjukkan kesaktiannya, menjelma menjadi banyak, dan kali ini Kidemang tanpa ampun dihabisi oleh Prabu Brahma Kumbara. Di tempat lain, Mantili terlihat menyeberangi sungai menuju sarang kelompok hantu merah. Di tempat itu, Mantili berhasil melewati banyak jebakan dan berhasil membunuh pengikut kelompok hantu merah yang menyerangnya. Begitupun Sang Prabu ketika memasuki wilayah kelompok hantu merah mendapat serangan. Namun dengan mudah Sang Prabu mampu mengalahkannya.
Mantili terlebih dahulu menemukan ketua kelompok hantu merah yang adalah sepasang suami istri. Pertarungan pun terjadi. Pertarungan berjalan seimbang. Saling adu serang dan kepandaian menggunakan jurus pedang mereka tunjukkan. Hingga Mantili terlihat kewalahan menerima serangan yang bertubi-tubi dari hantu merah. Membuat Mantili terpojok dan di saat akan dihabisi oleh hantu merah, Sang Prabu Brahma datang menyelamatkannya. Ternyata tidak terlampau sulit. Selamat jalan, Mantili. Kini hantu merah mendapat lawan yang tangguh. Sang Prabu dengan kemarahannya ingin menghukum mereka. Pertarungan pun terjadi. Ajian sakti hantu merah tak mampu menggoyahkan tubuh Sang Prabu. Hingga Sang Prabu Brahma mengeluarkan ajian sakti serat jiwa miliknya untuk menghancurkan mereka. Ternyata di tempat itu juga terdapat Lasmini yang sedari tadi melihat pertarungan mereka. Dengan perasaan bahagia Lasmini menemui Sang Prabu. Dengan tingkahnya yang kemayu mencoba merayu Prabu Brahma Kumbara. Mantili garam melihatnya dan sempat saling serang, namun Sang Prabu melerainya. Ini paduka mau menerima cintaku. Itulah kebahagiaan yang aku dambakan. Janganlah dari perempuan bilang itu. Apa? Setelah kembali ke istana, Sang Prabu Brahma memerintahkan Pati Gotawa dan Mantili untuk menyelidiki rumah Embok Karti, yang menjadi sarang orang-orang dari Kuntala yang ingin menghancurkan Madangkara. Saya minta diberi wewenang bersama Kakang Gotawa. Hamba sanggup, Gusti Prabu. Pati Gotawa dan Mantili segera pergi menuju rumah Embok Karti. Di sana sudah berkumpul orang-orang dari Kuntala, termasuk dua pendekar sakti Kijara dan Lugina. Dan pertarungan pun terjadi. Sang Prabu memperhatikan pertarungan mereka. Terlihat Kijara dan Lugina mempunyai kemampuan bertarung dan kesaktian di atas Pati Gotawa dan Mantili. Sang Prabu Brahma akhirnya turun tangan dan ingin mencoba kesaktian Kijara dan Lugina. Terlihat Embok Karti sedang memperhatikan pertarungan mereka. Pertarungan yang berimbang akhirnya membuat mereka mengeluarkan ajian pamungkas yang dimiliki Sang Prabu Brahma dengan ajian serat jiwa. Sedangkan Kijara dan Lugina melawannya dengan ilmu waringin sungsang. Akibat dari adu kesaktian itu, Kijara dan Lugina segera pergi dengan luka yang parah. Sedangkan Sang Prabu Brahma tergeletak dan tak sadarkan diri. Bunuh dia. Embok Karti berlari ketakutan, hingga ia bertemu dengan Kijara dan Lugina. Di sana Embok Karti mengatakan bahwa Sang Prabu Brahma pingsan setelah adu kesaktian dengan mereka. Sebenarnya Brahma sudah pingsan. Ajian waringin sungsang sebenarnya lebih tinggi dari ajian serat jiwa. Sementara itu, Sang Prabu Brahma ditolong oleh seorang sakti bernama Caklung Payung. Di sana Sang Prabu dilatih menguasai ilmu lampah lumpuh, yang nantinya bisa mengalahkan ajian waringin sungsang milik Kijara dan Lugina.
kau berhasil menguasai aji lampah lumpuh dengan baik. Di istana Madangkara, Patih Gotawa akan melanjutkan pembangunan pesanggrahan keramat. Dewi Harnum yang segera melahirkan mengkhawatirkan Sang Prabu Brahma yang sudah lama belum kembali. Sudah 1 purnama beliau meninggalkan Madangkara. Saya cemas kalau Kakang Brahma tidak menyaksikan kelahiran bayi ini. Di tempat lain, Lasmini berkemas akan meninggalkan suaminya Ki Bara. Di tengah perjalanan, Lasmini dihadang oleh orang suruhan Ki Bara. Pertarungan pun terjadi. Lasmini terkena senjata beracun yang membuat dirinya tak sadarkan diri. Hal ini membuat para begundal itu dengan leluasa menjamah tubuh Lasmini. Setelah puas, mereka membuang tubuh Lasmini ke jurang. Namun Lasmini diselamatkan oleh seorang nenek sakti yang misterius. Prabu Brahma Kumbara bertemu dengan Ki Jara dan Lugina. Sang Prabu ingin segera menghabisi para pemberontak Kuntala. Tanpa basa-basi, mereka kembali bertarung. Terlihat mereka saling adu serangan silih berganti. Namun di pertarungan kali ini Sang Prabu lebih mendominasi. Akhirnya Ki Jara dan Lugina mengeluarkan jurus andalan mereka, Ajian Waringin Sungsang. Sedang Sang Prabu telah siap dengan ajian lampah lumpuh yang telah dikuasainya. Dan akhirnya ajian lampah lumpuh dari Sang Prabu mampu melumpuhkan Ki Jara dan Lugina. Ampuni hamba, Gusti Brahma. Kakang Brahma, bunuh saja mereka. Bukan perbuatan seorang kesatria membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Mari pulang. Aku takut Harnum akan melahirkan. Akhirnya Sang Prabu dan Mentili kembali ke istana Madangkara bersama Raja Wali Sakti. Film pun bersambung.